Acara penutupan Youth Camp GPDI Papua tahun 2025 yang berlangsung di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura berjalan dengan khidmat dan penuh sukacita. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, tokoh masyarakat, serta para peserta muda dari seluruh provinsi Papua dan daerah tetangga PNJ. Dalam merupakan kader dari GPDI sendiri telah hadir bersama-sama dengan kita. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kepulauan Yapen, yang kami hormati Bapak Kapolres Jayapura atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Bank Papua, yang kami hormati Kepala Distrik Waibu, yang kami hormati pula Ondoafi dan Kepala-Kepala Suku Sedistrik Waibu, yang kami hormati Majelis Pusat yang sudah bersama-sama dengan kami, yang kami hormati Majelis Daerah, yang kami hormati Ketua-Ketua Wilayah, yang kami hormati Gembala-Gembala yang ada di zona 1 sampai zona 5, yang kami hormati peserta Youth Camp yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Ketua Panitia Pelaksana dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini, terutama pemerintah Kabupaten Jayapura yang telah menyediakan fasilitas selama kegiatan berlangsung. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum GPDI, Majelis Pusat GPDI di Indonesia. Selamat datang Bapak di Kota Sentani. Yang kami hormati Ketua DPR, Bapak Ketua Majelis Daerah Provinsi Papua bersama jajarannya. Yang kami hormati Kapolres Kabupaten Jayapura. Yang kami hormati Kepala Distrik Kabupaten Distrik Waibu. Yang kami hormati para ketua-ketua Majelis Wilayah se-Provinsi Papua. Yang kami hormati tamu undangan dari negara tetangga kita, PNJ, yang sudah 5 hari bersama kita di tempat ini. Yang kami hormati para gembala-gembala sidang, pimpinan komisi daerah, pimpinan komisi wilayah yang bersama kami kita selama 5 hari. Kami juga mengucapkan selamat yang terkasih, yang terhormat kepada semua Ondoapi, Bapak Ondoapi, Kepala Kampung dan Ondoapi Kampung Kuadeware bersama seluruh tokoh masyarakat yang ada di Kampung Kuadeware. Salam sejahtera untuk kita semua. Laporan Ketua Panitia, saya tidak membacakan laporan, mengulangi laporan yang di ibadah pembukaan, tetapi ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Jayapura yang sudah memberikan kami, mengizinkan kami memakai gedung Gor Toare selama kegiatan berlangsung. Kami juga berterima kasih karena pemerintah Kabupaten Jayapura sudah memfasilitas kami dengan air bersih, dengan sarana listrik dan sebagainya.
Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Jayapura lewat Badan BPWD yang sudah melayani kami dengan penyaluran air bersih selama 5 hari dan sampai hari ini sudah hari yang ke-6. Kami percaya doa Tuhan akan terus memberkati pemerintah Kabupaten Jayapura. Kami juga berterima kasih kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura dan semua kepala dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Jayapura. Doa kami Tuhan terus memberkati pelayanan pemerintahan di Kabupaten Jayapura. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Waropen yang sudah hadir memberikan kami bantuan. Sama seperti pemerintah Kabupaten Jayapura memberikan bantuan bama beras 2 ton dan yang lain-lain, pemerintah Kabupaten Waropen juga memberikan kami bama beras 2 ton ditambah dengan uang 100 juta. Tuhan berkati. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang sudah memberikan kontribusi bagi terlaksananya kegiatan Youth Camp tahun 2025. Kami juga berterima kasih kepada pimpinan Majelis Daerah, Bapak Ketua dan jajarannya yang sudah memberikan bantuan kepada panitia sebesar 100 juta. Tuhan terus berkati. Kami juga berterima kasih kepada Wakil Ketua 3 secara khusus yang sudah dari Januari sampai pada hari ini mendampingi panitia dalam suka dan duka. Saya juga berterima kasih kepada semua tim kerja, anak-anak WIBU 1 dan WIBU 2 yang selalu stay bersama kami. Tuhan Allah memberkati kita semua. Saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pimpinan majelis wilayah yang ada di Sentani Timur, Sentani Tengah, Sentani Kota, Sentani WIBU 1, WIBU 2 dan Moide Papre. Tuhan Allah memberkati kita semua. Apapun yang dikerjakan saya percaya Tuhan pasti mengembalikan semuanya. Ibu-ibu yang luar biasa yang sudah masak memberi makan selama kegiatan berlangsung dari bulan Februari, bulan April, Mei sampai pada tanggal 21 Juni 2025. Saya percaya keluarga kita diberkati Tuhan. Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih juga kepada Bank Papua yang sudah menjadi sponsor bagi kami. Tadi malam kita rayakan bersama ulang tahun dengan Bank Papua. Kami juga dilayani dengan pembukaan rekening gratis oleh Bank Papua. Saldo awal ditanggung oleh Bank Papua dan kami peserta yang ada membuka dengan gratis. Nah, Tuhan berkati pimpinan Bank Papua, pimpinan Bank Mandiri yang sudah mensponsori kami, Ketua DPR Kabupaten Jayapura yang sudah membantu panitia, dan semua yang terlibat, baik Bapak Komjen Pol Matius Pakiri yang sudah memberikan sound system yang terbaik sekitar 300 juta. Doa kami Tuhan terus memberkati. Bapak Benur Toimano yang sudah menyumbang 50 juta. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya saya tidak bisa menyampaikan rincian secara keseluruhan, tetapi dari dana yang masuk yang saya rincikan untuk terlaksananya kegiatan Youth Camp di tahun ini, untuk dana saja yang masuk sekitar 700 yang digunakan untuk kegiatan terlaksana Youth Camp, 723.000 rupiah. Dan banyak hal yang menjadi bantuan, baik trek, baik bahan kayu yang dibutuhkan itu kayu buah, kami hitung sekitar 42 red kayu. Itu kerja nyata dari semua anak-anak muda yang ada di WIBU 1, WIBU 2, Moide Papre, Sentani Timur, Sentani Tengah, dan Sentani Kota. Akhirnya Tuhan Allah terus memberkati kita semua. Dan saldo akhir plus hari ini yang saya bacakan, itu kami masih ada minus sekitar 57 juta. Tapi saya percaya doa Bapak Ibu akan terus menjawab, mengadakan mujizat, dan semua bisa tercukupi. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Akhirnya
Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga GPDI yang sudah hadir di bumi Kerang Umbai. Dari Tabi, Saireri, dari Kepulauan Yapen, Kepulauan Biak Supiori, Biak Numporan Supiori, Waropen, Mambramo Raya, dari Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan Kota Jayapura. Hari ini adalah hari yang terakhir. Kami atas nama panitia juga mohon maaf kalau selama kegiatan ini banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu atau anak-anak muda. Kami percaya inilah cerita di Kota Sentani. Cerita di Kota Sarmi berbeda, cerita di Kenyam berbeda, cerita di Waropen juga berbeda, cerita di Kerom juga berbeda, cerita di Supiori juga berbeda. Inilah cerita Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, yang disebut kabupaten yang penuh dengan bahagia. Onomi, Remai, Onomi, Remai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya rindu mengundang tim kerja untuk menyanyi, tapi waktu sudah lambat. Jadi akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua dukungan dari Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sementara itu, Ketua Umum Majelis Pusat GPDI Indonesia memberikan apresiasi kepada Majelis Daerah GPDI Papua dan panitia yang telah menyelenggarakan acara dengan baik. Wakil Bupati Kabupaten Yapen dan yang juga sebagai anggota Majelis Daerah Gereja Pentekosta Indonesia Provinsi Papua dan seluruh jajaran pemerintah yang hadir pada ibadah atau acara penutupan Youth Camp GPDI Papua 2025, dan kepada semua adik-adik peserta Youth Camp yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, juga orang tua yang hadir memberikan support, memberikan dukungan, dorongan kepada anak-anak muda, remaja, dan pemuda di lingkungan GPDI Provinsi Papua untuk mengikuti acara Youth Camp yang digelar dalam beberapa hari belakang ini. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai Ketua Umum Majelis Pusat GPDI sedikit untuk memberikan informasi kepada saudara-saudara semua mengenai keadaan gereja kita atau progres perkembangan Gereja Pentekosta Indonesia yang telah hadir di seluruh provinsi di Indonesia, dari daerah Provinsi Nanggro, Aceh, Darussalam sampai ke Papua, khususnya Papua Selatan yang sering kali kita sebut dengan ucapan dari Sabang sampai Merauke. Di semua provinsi, Gereja Pentekosta Indonesia telah hadir, sehingga ada 38 majelis daerah yang ada di Indonesia. Dan kalau kita lihat juga perkembangan gereja kita, khususnya di luar negeri, hampir 20 negara GPDI telah hadir. Yang paling banyak gereja kita GPDI ada di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Ada puluhan gereja di sana. Itu sebabnya di sana ada 3 majelis daerah yang terbentuk di Amerika Serikat. Gereja kita hadir di Australia juga punya 1 majelis daerah. Bukan hanya 1 gereja lokal, tetapi ada pengurus lengkapnya majelis daerah seperti yang ada di Papua. Itu di Australia.
di Malaysia juga telah terbentuk satu majelis daerah karena pemenuhan persyaratan untuk adanya majelis daerah. Kita lihat dari jumlah jemaat gereja lokal. Di Malaysia kita memiliki lebih dari 20 gereja lokal. Di negara-negara yang lain, di Jepang, di Korea, di Hong Kong, di Taiwan, di Macau, di Thailand, di Taiwan, dan negara-negara yang lain, pada pertengahan tahun yang lalu kami Majelis Pusat meresmikan keberadaan GPDI di kota Athena, Yunani. Itu pertengahan tahun yang lalu. Pada akhir tahun yang lalu, November, hari terakhir, tanggal terakhir bulan November 2024, kami meresmikan berdirinya GPDI di kota Dubai, Emirat Arab. Jadi GPDI telah ada di daerah Arab. Dan insya Allah bila Tuhan berkenan, pada bulan-bulan berikut ini akan kami resmikan berdirinya Gereja Pantekosta Indonesia di Abu Dhabi, juga di Emirat Arab. Sekilas melihat perkembangan GPDI, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, pertambahan jumlah gereja lokal itu sangat signifikan karena didukung oleh keberadaan ada 34 sekolah Alkitab yang dimiliki oleh GPDI di dalam negeri. Selain sekolah tinggi teologi yang berjumlah 10 institusi, 10 lembaga sekolah tinggi teologi yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara Republik Indonesia. Di luar negeri, Gereja Pantekosta Indonesia memiliki 4 sekolah Alkitab. Ada 2 sekolah Alkitab di Amerika, ada 1 sekolah Alkitab di Australia, khususnya di kota Melbourne, dan ada 1 sekolah Alkitab di Malaysia, di kota Tawau. Keberadaan sekolah Alkitab ini, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, ini sangat menunjang, membantu perkembangan dan pertumbuhan jumlah gereja lokal yang ada di dalam lingkungan GPDI. Karena kalau kita hitung dari 38 sekolah Alkitab, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maka kita akan memperoleh kurang lebih 1.200 tenaga yang dihasilkan dalam proses belajar mengajar melalui sekolah Alkitab yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Dan tenaga-tenaga inilah yang kemudian membangun, merintis munculnya gereja-gereja lokal yang baru. Ketua Majelis Daerah GPDI Papua, Pendeta Timotius Dawir, menyampaikan bahwa Youth Camp merupakan ajang tahunan yang berfungsi sebagai wadah persekutuan dan pembentukan karakter generasi muda Papua. Ke pesisir pantai sampai ke pulau-pulau, dan Injil dapat diwartakan untuk kemajuan Tuhan dan pekerjaannya di atas tanah ini. Akhirnya melalui sambutan ini, saya menyampaikan terima kasih secara khusus kepada pemerintah Kabupaten Jayapura, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPR, Forkopimda, pemerintah Kabupaten Jayapura yang memberikan support penuh dalam kegiatan ini.
Terima kasih kepada Bupati Kabupaten Waropen, Wakil Bupati dan jajarannya yang sudah hadir dan memberikan dukungan penuh dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yang juga memberikan support dalam kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak MDF dan BTM yang juga sama-sama adalah putra terbaik yang ada di Provinsi Papua. Kita mendoakan agar kehendak Tuhanlah supaya siapapun yang Tuhan pilih itulah yang terbaik untuk tanah Papua. Politik tidak boleh memecah belah gereja, tetapi setiap kita harus berdoa untuk kehendak Tuhan, dan biarlah kemuliaan Tuhan terjadi di atas negeri ini. Kesatuan hati, kebersamaan dan hidup rukun dan damai harus kita ciptakan di negeri ini. Dalam pemberitaan Injil yang membawa kedamaian harus terus disampaikan kepada semua orang, sehingga tanah ini menjadi tanah yang penuh dengan kedamaian. Terima kasih kepada panitia pelaksana yang jungkir balik dengan segala tekanan, namun sampai hari ini mereka masih berdiri tegar di atas badai, dan kami berdoa Tuhan memberkati kebajikan semua perbuatan yang sudah dilakukan dalam kegiatan ini. Terima kasih secara khusus kepada pemerintah Kampung Kuadeware, kepada 5 kepala suku, bahkan juga kepada kepala suku besar Kuadeware yang secara khusus memberi pengawalan dan memberi dukungan penuh keamanan di tempat ini, sehingga sampai tadi siang tamu-tamu dari Papua Nugini bisa dijamu dengan makanan khas yang disediakan di dapur umum dari masyarakat Kuadeware. Terima kasih kepada kepolisian, Kapolda Papua, Pangdam Papua yang telah mengirim anggota melalui surat perintah pengamanan area ini, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan apapun. Dan terima kasih kepada Tuhan karena selama 5 hari ini tidak ada hujan lebat yang turun, tetapi hujan akan hanya untuk mengeringkan tanah yang kering agar kita lebih segar, bernafas, bergerak, bersukacita, berlompat, menari dalam kemuliaan Tuhan. Sebenarnya banyak usulan bikin di sana-sana, tapi banyak yang usul Bapak jangan, karena di tempat beginilah kami temukan tulang rusuk yang hilang, kami temukan jantung hati. Jelek-jelek di kampung, tapi sampai sini harga jual naik. Dan mereka minta Bapak tolong tambah 1 tahun lagi untuk kita bisa berangkat. Nasihat saya, jangan datang bikin susah panitia, pengurus majelis wilayah. Penutupan ditandai dengan sambutan dari PLT Sekda Kabupaten Jayapura yang mewakili Bupati. Dalam sambutannya ia menyampaikan apresiasi pemerintah atas terlaksananya Youth Camp yang telah meningkatkan kualitas iman dan karakter kepemudaan di Papua. Kehadirat Tuhan yang Maha Kasih atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul, berhimpun di acara penutupan Youth Camp 2025 di Kampung Kuadeware, Toware, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, yang sama-sama kita cintai bersama dan kita sukacita bersama-sama. Pemerintah Kabupaten Jayapura memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya dari Bapak Bupati Jayapura, Bapak Dr. Yunus Wonda SHMH, dan Bapak Wakil Bupati Jayapura, Bapak Haris Riksatyoko SH, beserta segenap perangkat daerah dan segenap masyarakat di Kabupaten Jayapura atas berlangsungnya kegiatan Youth Camp sejak tanggal 23 Juni hingga saat ini, yang berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan penuh berkat dari Tuhan Yang Maha Kasih.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana telah kita ungkapkan bersama-sama sejak pembukaan Youth Camp 2005 dan beberapa arahan-arahan dan juga sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Majelis Gereja dan segenap pemerintah yang telah menyampaikan sejak pembukaan hingga pada malam hari ini, dengan memberikan satu kebanggaan kepada kita semua, dengan penuh sukacita bahwa penyelenggaraan Youth Camp yang kita laksanakan telah memberikan dedikasi dan kebanggaan dalam rangka meningkatkan kualitas iman melalui pengembangan karakter bagi pemuda dalam membangun tanah Papua, bangsa Indonesia, dan segenap masyarakat khususnya di wilayah kabupaten dan kota masing-masing yang kita hadiri bersama-sama ini. Dalam kesempatan yang berbahagia dan sukacita ini menyampaikan ucapan kebanggaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gereja Pentakosta di Indonesia, Bapak Ketua Majelis Pusat yang kami hormati, kepada Bapak Ketua IPDI Daerah dan segenap jajaran GPDI dari pusat, dari provinsi sampai ke daerah, dan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam rangka penyelenggaraan ini, baik Bapak TNI, Polri, para pimpinan badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah, dan para pihak-pihak yang berkompeten, dan khususnya kepada Bapak Tokoh Adat Ondofolo Kose. Silakan Bapak Wakil Bupati, silakan. Inilah tanda peserta yang telah dilepas, bertanda bahwa telah selesai. Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati. Iya. Baik, silakan Ibu. Dengan memukulnya tifa bertanda. Baik, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama menutup rangkaian Youth Camp 2025 secara resmi dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih. Pada hari ini tanggal 27 Juni tahun 2025 kita bersama-sama menutup secara resmi Youth Camp 2025. Kiranya kasih dan karunia Tuhan menyertai kita semuanya. Mari kita tahu bersama-sama Bapak Pendeta di sini. Kita hitung. Mari Pak Ketua DPR, Pak Wondo, Pak Ondofolo. Mari, ya, sini, Pak Wondo, ini, Mei, ya. Kita, Pak Wondo pegang, ya. Kita tabuh bersama-sama sampai jumpa di Youth Camp di Biak, Bapak. Ya. Kita menabuh tifa ini dengan jemaah, semangat kita bersama-sama dalam membangun keimanan dan keteguhan hati untuk kemuliaan Tuhan. Saya hitung 5, 3, 2, 1. Bersama-sama Bapak, 5, 3, 2, 1. Kegiatan dilanjutkan dengan ibadah penutupan yang mengangkat tema Kuduslah Kamu Karena Aku Kudus, menegaskan pentingnya hidup kudus sebagai panggilan setiap orang percaya dan mengajak para peserta untuk terus setia dalam pelayanan dan iman mereka.
muda penuh kemuliaan Tuhan. Kami dari berbagai daerah di Provinsi Papua, kami ada di tempat ini 1 minggu bukan secara kebetulan, tapi kami rindu memberkati tanah ini, kami memberkati kabupaten ini, biar penuh kemuliaan daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat karya Tuhan. Engkau telah memimpin jalannya Youth Camp beberapa hari kami di tempat ini. Dan ini saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami bersyukur buat Roh Kudus yang sedang menjadi guru agung kami. Atau
dipisahkan, dibedakan. Saya ambil contoh pasal yang ketiga ayat 15 dalam surat Petrus. Rasul Paulus menulis begini. Coba perhatikan baik-baik. Ayat 15 pasal 3 dalam surat 1 Petrus. Tetapi lengkapnya saya baca dari ayat 13 mulai. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, karena firman Allah, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan seterusnya. Ayat-ayat kita baca begini. Rasul Petrus kemudian menulis dan ditujukan kepada semua orang percaya, termasuk saudara saya. Kalau kita rajin berbuat baik, dalam ayatnya yang ke-13 tadi, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Artinya begini, kalau kita rajin dan suka berbuat baik, siapa yang akan berbuat jahat kepada kita? Tapi kalau kita rajin berbuat baik karena kebenaran, karena firman Allah, bukan kebenaran kita. Kalau kita merasa kita benar, belum tentu benarnya kita pribadi benar di hadapan Tuhan. Belum tentu. Tetapi kalau kita berbuat kebenaran, Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita melakukan firman Allah sebagai bagian dari kebenaran, dan kita dibenci oleh dunia ini, silakan. Tuhan yang menilai apa yang kita lakukan, firman Allah yang kita lakukan, kebenaran yang kita lakukan. Ayat yang ke-15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Saya mau jelaskan dulu begini, saudara. Pada zaman Rasul Paulus, pada zaman gereja awal, dan juga di zaman Rasul Petrus, Israel ada dalam penjajahan dan tekanan dari Kekaisaran Roma. Coba saudara lihat di zaman Yesus, ada perwakilan pemerintah dari Kekaisaran Roma, Pontius Pilatus. Hampir di setiap kota ada perwira-perwira tentara Roma. Di Kaisaria ada, di Kapernaum ada. Artinya di zaman itu bangsa Israel ada di bawah tekanan penjajahan Kekaisaran Roma. Dan pada waktu itu hanya satu pribadi, hanya satu orang yang layak dipanggil, disapa dengan kata Tuhan, Kurios. Orang itu adalah Kaisar Romawi. Jadi betapa agungnya Kaisar Romawi di mata masyarakat, baik di Roma
maupun daerah, wilayah kekuasaan Kekaisaran Roma. Hanya kaisar yang dapat dipanggil Tuhan. Kurios. Petrus begitu berani berkata, kuduskanlah di dalam hatimu. Artinya, pisahkanlah dalam hatimu, bedakanlah dalam hatimu. Kristus adalah Tuhan. Dan ini perkataan yang mengandung resiko secara politik. Selama itu semua masyarakat di daerah, di wilayah kekuasaan Kekaisaran Roma, hanya kaisar yang bisa dipanggil Tuhan. Hanya kaisar di Roma yang bisa dipanggil Kurios. Sekarang Petrus dengan berani berkata, kuduskanlah dalam hatimu Kristus sebagai Tuhan. Itu sebabnya Petrus ketika dihukum, dibunuh, dia disalibkan dengan kepala di bawah. Yesus disalibkan, kepala di atas, kaki di bawah. Petrus disalibkan, kaki di atas, kepala di bawah. Berani sekali. Bukan hanya kaisar yang dipanggil sebagai Tuhan. Dia tekankan, kita pun orang percaya ketika itu semua takut. Hanya kaisar yang layak dipanggil Tuhan. Sekarang Petrus berkata, kuduskanlah di dalam hatimu, bedakanlah dalam hatimu, pisahkanlah dalam hatimu. Kristus adalah Tuhan. Jadi kalau kita kembali pada ayat yang pertama tadi, ayatnya yang kita baca tadi, ayat 16, pasal 1 surat Petrus, 1 Petrus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Ini yang saya mau katakan kepada saudara. Kalau untuk kesucian saudara dan saya, dosa diampuni, dihapus oleh Tuhan, itu adalah karya Yesus di atas Golgota yang kita percayai dan kita yakini. Tetapi untuk menjadi orang yang berbeda, dibedakan, itu adalah bagian daripada tanggung jawab saudara dan saya. Bukan hanya anak-anak muda, tapi kita juga orang tua. Rasul Paulus menulis dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 ayat 2 tertulis begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuhmu, perhatikan baik-baik. Kalau kita bicara Hancurkan
sehingga namamu saja terus dipuji-puji dan dipermuliakan. Kesempatan yang indah Tuhan beri bagi kami. Kami boleh makan bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan. Perjamuan Tuhan yang menolong dan memberkati kami semua malam hari ini. Biarlah segala pujian, sembah syukur, sembah hormat kami hanya kami kembalikan kepadamu. Karena Engkau Allah yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapa, Ketua Majelis Daerah, Ketua MP Tuhan kami taruh dalam tangan Tuhan. Allah kiranya terus pakai dia dan urapi dia, memberkatinya. Terpuji-pujilah namamu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Acara Youth Camp GPDI Papua tahun 2025 ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mempererat tali persaudaraan dan memperkuat iman generasi muda di seluruh Papua, sekaligus menjadi langkah strategis dalam pembangunan karakter dan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Bersyukur panitia Youth Camp 2025 telah melaksanakan tugasnya dengan amat sangat baik. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Waktu selanjutnya Ketua Panitia bersama Majelis Daerah akan menyerahkan tanggung jawab yang begitu besar buat pelaksanaan Youth Camp 2026 dari zona 1 yang akan diterima oleh zona 5. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Lebih kuat lagi. Kota Karangpanas Biak menyerahkan petaka GPDI dan bendera merah putih sebagai satu simbol penyerahan mandat kegiatan dari 2025 serahkan kepada zona 5 dan wilayah-wilayah yang ada di Biak Numfor untuk melaksanakan Youth Camp 2026. Dengan penuh ucapan syukur kita nyanyikan Sekarang Saya Sudah Bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang ya sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Majulah dengan Zona 5 Biak Numfor dan Supiori kami menerima dengan senang hati maju bersama dengan Yesus. Haleluya. Engkau telah memberikan kami cuaca yang baik selama 5 hari di Waibu ini. Mujizat, tanda heran, kuasa, keajaiban. Berkati Komisi Daerah Mahasiswa, Komisi Daerah Pelayanan Remaja dan Pemuda dan anak hamba Tuhan. Berkat-Mu atas semua majelis wilayah, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, dan zona 5. Berkati semua pimpinan majelis wilayah, semua gembala-gembala, seluruh personal majelis daerah. Tuhan kiranya memberkati ibu-ibu yang sudah bekerja keras di
di setiap dapur-dapur yang ada di area kerja, area youth camp ini. Bahkan masyarakat Kampung Kodewara Waibu 1, Waibu 2 yang sudah memberkati semua orang yang datang ke sini. Masyarakat penduduk yang ada di sini yang telah menjadi berkat, kami doakan Tuhan berkati tempat ini. Terima kasih. Mari kita pulang dengan membawa berkat yang turun dari Allah yang Bapa kita. Kasih cinta dalam putranya Yesus Kristus Kepala Gereja, penghantaran penghiburan dalam kekuatan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari malam hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Dari Kabupaten Jayapura, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.